Selanjutnya, kita akan menyimak keynote address yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH MSOC, SC PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, antara lain Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab, Bapak Profesor Dr. Magdi Suseno, Rektor IAIN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar, para guru besar, para ulama, para cendekiawan, sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, hadirin hadirat para undangan yang saya muliakan. Hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kita bersama-sama dapat hadir di aula ini untuk menyaksikan peluncuran 3 buku yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang nanti akan dibahas oleh para pembahas sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Saya bersyukur karena sudah membaca 3 buku ini sejak beberapa hari yang lalu, dan saya juga berterima kasih karena telah membaca tulisan dari Dr. Budi Munawar Rahman yang membahas ketiga buku ini. Tulisan yang dibuat oleh Dr. Budi Munawar Rahman sudah sangat lengkap, mengulas 3 buku ini dari berbagai sudut pandangan. Dan karena itu saya tidak ingin masuk kepada substansi apa yang ditulis oleh Profesor Nasaruddin Umar, tapi sekedar memberikan satu kata pengantar terkait dengan beliau, Kementerian Agama, dan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara kita. Profesor Nasaruddin Umar, kita kenal bersama-sama. Kita pelajari riwayat hidupnya. Sejak kecil dididik dalam lingkungan pendidikan tradisional Islam di Sengkang, Sulawesi Selatan. Ikut pendidikan guru agama, kuliah di IAIN Alauddin Makassar, dan melanjutkan pendidikan sampai memperoleh gelar magister dan doktor dalam kajian Islam pada IAIN Syarif Hidayatullah pada waktu itu. Meskipun pendidikan beliau ini linear, dari dasar sampai ke puncak, tapi beliau ternyata tidak terlalu terikat kepada disiplin ilmu asalnya. Beliau mencoba untuk meluaskan pandangan, memasuki bidang-bidang kajian lain, mempelajari metodologi yang berkembang mutakhir dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dan kajian Islam, dan akhirnya melahirkan satu corak pemikiran tertentu yang berbeda dari pemikiran-pemikiran lainnya. Ini merupakan satu fenomena yang sangat menarik, oleh karena seorang intelektual tidak berhenti pada teks-teks yang ada di hadapannya, tapi juga dia melihat kepada dinamika pergolakan sosial dan politik yang terjadi dan persoalan-persoalan sezaman yang dihadapi oleh sebuah masyarakat. Itulah yang melahirkan karya-karya
Profesor Nasaruddin Umar ini. Beliau mendalami tafsir dan juga takwil sebenarnya, lebih daripada sekedar tafsir, yang oleh Nasir Abu Zaid yang kontroversial, ataupun oleh Salih Jafar, mengatakan bahwa tafsir dan takwil bisa dianggap sebagai hermeneutika di dalam sejarah pemikiran Islam. Banyak hal-hal yang tidak diketahui orang tentang dinamika, sejarah, dan perkembangan masyarakat Indonesia yang sebenarnya kalau dihadapkan kepada Islam, dia akan melahirkan satu penafsiran, satu gagasan yang luar biasa kayanya, mungkin lebih kaya daripada apa yang telah dilakukan oleh para pemikir-pemikir Islam sebelumnya. Waktu saya mahasiswa, saya ikut kuliah Profesor Hazairin. Seorang yang dididik menjadi Meester in Rechten di Rechtshogeschoolnya Belanda pada waktu itu. Tapi secara otodidak Hazairin belajar Islam. Dia bilang kepada kami, ada kata para fuqaha itu sempat datang ke Sumatera dan mereka mempelajari sistem-sistem kekerabatan yang dikenal dalam antropologi. Disinilah mereka akan menemukan sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan bilateral ada di satu pulau. Orang Batak patrilineal, orang Minangkabau matrilineal, dan orang Melayu yang bilateral. Tidak ada sistem kekerabatan itu di negeri-negeri Arab. Sehingga para fuqaha dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadis tentang perkawinan, munakahat, dan kewarisan faraid cenderung menafsirkannya secara patrilineal, secara patriarhat, karena itulah yang mereka kenal dan mereka temukan di negeri mereka. Saya kira pemikiran-pemikiran seperti ini tentu sudah lahir di kalangan IAIN ataupun UIN sekarang ini. Kita menghadapkan sesuatu dengan kenyataan-kenyataan, dengan realitas. Kita memiliki Al-Quran dan Sunnah yang oleh Rasulullah dikatakan kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kita melihat kepada teks, kita melihat kepada realitas, kita menafsirkan teks, dihadapkan pada realitas, atau sebaliknya juga. Kita membaca realitas, dan kemudian kita menghadapkannya kepada teks, dan kemudian menghasilkan satu penafsiran untuk menjawab persoalan-persoalan besar sezaman yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya masyarakat, bangsa, dan negara kita. 2 minggu yang lalu, Profesor Nasaruddin Umar, saya terima kasih kepada beliau. Sudi beliau datang menghadiri promosi doktor di bidang filsafat yang membahas pemikiran Muhammad Natsir. Saya mengubah pandangan orang tentang Natsir sebagai politikus, pemimpin Islam, cendekiawan, menggesernya menjadi seorang filsuf dan memberikan satu pandangan-pandangan baru. Sedikit saya ingin kemukakan di sini 2 hal yang dikemukakan Natsir yang sangat relevan dengan perkembangan masyarakat kita sekarang. Dia polemik dengan Soekarno, dia menolak sekularisme. Dalam saat yang sama, dia menolak teokrasi. Dan itu pikirannya berevolusi sampai akhirnya pada tahun 1997 di sidang-sidang konstituante, dia mengemukakan gagasan tentang teistik demokrasi. Bukan negara Islam formal, bukan juga Pancasila yang ditafsirkan secara sekuler, tetapi negara demokrasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ketuhanan. Saya kira apa yang dipikirkan Natsir itu mungkin ada relevansinya dengan perkembangan sekarang dan ada relevansinya
dengan tugas-tugas yang diemban oleh Profesor Nasaruddin Umar sekarang. Tidak banyak intelektual menjadi birokrat dan kemudian katakanlah menjadi politisi. Pak Nasaruddin Umar pernah menjadi Dirjen Bimas Islam, kemudian Wakil Menteri Agama, dan sekarang beliau Menteri Agama. Kementerian Agama sekarang sudah dipecah-pecah. Ya. Badan Halal sudah lepas dari Kementerian Agama. Dirjen Urusan Haji lepas dari Kementerian Agama. Mungkin orang akan berpikir, wah kalau begitu, ini Kementerian Agama dipreteli kok jadi kecil. Tapi bagi saya justru sebaliknya. Semestinya Kementerian Agama tidak terlalu sibuk mengurusi hal-hal administratif. Ya. Ngurusin haji, ini banyak administratif. Ya. Mengurusi halal haram, lebih banyak administratif. Karena memfatwakan mana yang halal, mana yang haram, mungkin adalah kewenangannya Majelis Ulama atau Mufti kalau ada. Tapi Kementerian Agama hanya mengadministrasikan, melakukan pengecekan, menerbitkan sertifikasi halal atau haram, atau halal saja. Sebab kita ini hanya ada halal, tidak ada haramnya. Jadi label halal atau label haram. Ya, kadang-kadang saya pikir apa nggak terbalik ini. Ya. Kalau kita pergi ke Australia atau ke Filipina saja, dekat tetangga kita sini, itu sederet daging. Macam-macam daging situ. Yang paling pojok ada tulisan halal meat. Ada tulisan huruf Arabnya halal. Kenapa halalnya yang disebutkan? Karena ya mayoritas penduduk Australia dan Filipina bukan Islam. Jadi yang dikasih label adalah yang halal. Kita ini yang mayoritas Islam. Mestinya yang dilabeli yang haram. Bukan yang halal. Ya. Kenapa begitu? Ini soal mentalitas. Kita ini orang mayoritas, tapi mentalnya minoritas. Itu problem kita. Dari zaman Belanda dulu orang Islam itu sudah dibikin minder oleh mereka. Ya. Kalau coba kita baca pasal 135 Indicius Regeling. Dan itu pernah saya jelaskan kepada Pak Presiden ketika beliau bicara tentang diskriminasi kolonial. Saya kira pas 136. Penduduk itu dibagi 3. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan inlander. Tempat tinggalnya pun beda. Kalau golongan Eropa tinggalnya di Menteng, Weltevreden, Lapangan Banteng sekarang, atau Meester Cornelis, Jatinegara sekarang. Kalau Timur Asing, tinggalnya di Glodok. Inlander tinggal di mana? Di Krukut, Klender, kampung-kampung yang becek dan jauh daripada kemajuan. Lalu orang Arab digolongkan di mana? Mestinya kan Timur Asing. Oleh Belanda tidak. Orang Arab karena dia beragama Islam disamakan dengan inlander. Itu kerjaannya Belanda. Sebab itu yang disamakan dengan orang, tapi anehnya orang pribumi yang beragama Kristen oleh Belanda kedudukannya disamakan dengan orang Eropa. Makanya mereka memperoleh kemudahan pendidikan, dikasih akses dan lain-lain. Dan kalau ada sersan Kenil orang Ambon beragama Kristen, dan satu sersan orang Jawa, abangan beragama Islam, gaji si sersan Kenil Ambon itu 2 kali lipat daripada sersan Kenilnya orang Jawa. Diskriminasi kolonial. Nah, yang ingin saya katakan justru sekarang ini, kita menghadapi persoalan besar terkait juga dengan masalah spiritualitas etika kita sebagai bangsa. Itu yang saya pelajari dari Natsir. Teistik demokrasi itu demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Apakah dia anti Pancasila? Tidak.
Di Pakistan dia bicara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Di mana-mana dia bicara begitu. Tapi kenapa di konstituan itu dia menolak Pancasila? Dia bilang, yang saya tolak bukan 5 sila Pancasila itu, tetapi Pancasila yang ditafsirkan oleh pendukung-pendukungnya yang tidak ada satu orang pun kecuali Arnold Mononutu, tokoh PNI beragama Kristen yang menafsirkan sila ketuhanan itu dengan prinsip-prinsip ajaran Kristen. Yang lain tidak. Bahkan menimbulkan keheranan seperti didebat oleh Kasman Singodimedjo kepada Nyoto dari PKI, bagaimana saudara-saudara yang komunis, yang ateis, kok bisa menerima Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa? Apa jawab Nyoto? Nyoto bilang, sila ketuhanan yang Maha Esa itu intinya, hakikatnya adalah kebebasan beragama. Nah, kita tahu dalam literatur komunis, kebebasan beragama adalah juga kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan untuk propaganda agama adalah juga sama dengan kebebasan propaganda anti agama. Nasir mengatakan kita bisa terima Pancasila ini kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditafsirkan dalam premis-premis agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air, tidak spesifik Islam. Dan saya kira ini satu langkah menyatukan bagi semua. Teologi agama bisa beda-beda. Tidak mungkin ajaran Tauhid Islam disatukan dengan ajaran Trinitasnya Kristen. Dia nggak ketemu. Pasti nggak ketemu. Begitu juga dengan Buddhisme, yang sama sekali tidak pernah bicara Tuhan. Di dunia ini ada agama tanpa Tuhan, tapi bisa juga ada Tuhan tanpa agama. Tetapi ekspresi teologis agama itu ketika masuk ke bidang etik, dia menemukan titik temunya. Ten Commandments yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama diulangi oleh Al-Quran. Begitupun Pancasila atau Dasasila di dalam agama Buddha yang merupakan prinsip-prinsip moral, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berkhianat, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, dibanding tahun 50-an, saya melihat satu perkembangan sejarah. Korupsi mulai pertama kali terdengar di masyarakat tahun 1954. Pada waktu itu yang menjadi Perdana Menteri adalah Ali Sosro Amijoyo. 3 orang menterinya yang ditangkap oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap setahun kemudian. Pertama Menteri Keuangan, Ong Eng Di namanya. Kedua, Menteri Perekonomian, Iskak Cokro Adisuryo. Yang ketiga, Menteri Kehakiman, Jody Gondokusumo. Kenapa ditangkap oleh Burhanuddin Harahap? Karena memang diarahkan sama Pak Natsir. Korupsi menggila, ditangkapin orang-orang ini sampai ke bawah, dirazia besar-besaran. Mereka ajukan rancangan undang-undang pemberantasan korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik. Itu tahun 54 ide itu. Tapi sayangnya RUU anti korupsi yang diajukan Burhanuddin Harahap itu ditolak oleh DPR. Sehingga tidak jadi undang-undang. Hanya satu yang sempat dipidana, Iskak Cokro Adisuryo, tapi tahun 59 dikasih grasi sama Bung Karno. Saya tanya Pak Natsir, apa yang terjadi? Dia bilang kita gagal memberantas korupsi pada waktu itu. Kenapa gagal, Pak? Undang-undangnya tidak sempurna, hanya pakai KUHP Belanda. Nggak cukup memberantas korupsi. Institusinya juga tidak jelas pada waktu itu. Andai kata sekarang Natsir hidup, saya akan tanya kepada beliau, sekarang Pak, saya yang belajar sama Bapak, saya jadi Menteri Kehakiman, tahun 99 saya ubah undang-undang korupsi itu, Undang-Undang 3199 menjadi Undang-Undang 20 tahun 2000, tahun 2000. Saya memasukkan pasal gratifikasi yang sebelumnya nggak ada. Saya memasukkan pasal tentang suap yang sebelumnya delik umum dalam KUHP. Kalau suap itu
diberikan kepada penyelenggara negara, dia korupsi. Kalau suap wasit sepak bola, itu delik umum KUHP. Kemudian, saya juga yang mengajukan rancangan undang-undang pembentukan KPK yang diberi kewenangan-kewenangan extraordinary dalam melakukan combat terhadap korupsi. Tahun 2003 itu juga saya menandatangani Indonesia sebagai pihak dalam UN Convention Against Corruption. Tahun 2006 kita ratifikasi. Tahun 2003 itu bersamaan dengan mengajukan undang-undang KPK, juga dibentuk pengadilan khusus tipikor. Sekarang kalau Natsir hidup, saya bilang, Pak, undang-undangnya semua sudah ada. Polisi, jaksa punya kewenangan menyidik KPK. Menyidik korupsi. KPK punya kewenangan lebih. Sudah ada pengadilan tipikor. Dulu, apa yang Bapak permasalahkan pada waktu kabinet Ali Sustromijoyo? Natsir bilang, lisensi istimewa. Apa itu? Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perekonomian bersekongkol menerbitkan lisensi istimewa ekspor impor kepada politisi dan birokrat pada zaman itu. Oleh politisi dan birokrat dijual kepada non-pribumi. Itulah yang terkenal dengan sebutan lisensi Alibaba tahun 54. Saya kira, Pak Natsir, coba Bapak lihat sekarang di bawah Prabowo Subianto jadi presiden. Pak Presiden punya niat baik untuk mengatasi IQ bangsa Indonesia yang jeblok supaya naik daya pikir IQ-nya itu dengan MBG, kasih makan bergizi. Supaya badannya kuat, kasih makan bergizi. 380 triliun disediakan setiap tahun untuk program ini. Dipercepat di mana-mana. Apa yang terjadi? Dapur MBG diberikan kepada beberapa politisi, birokrat, ya, dan kemudian oleh mereka dijual kepada para pengusaha. Kalau dilakukan kiasnya itu makul, sama persis kejadiannya. Kita tanya, Pak, sudah ada undang-undangnya yang dulu Bapak gagal sama Pak Burhan majukan, sudah ada KPK, ada apa semua. Kenapa ini masih terjadi? Pasti Natsir akan mengatakan, ya, yang kurang adalah etika peradaban yang tidak kalian hidupkan. Kembali kepada Pak Nasaruddin Umar. Dengan diperkecil skop Menteri Agama ini, yang tersisa adalah Dirjen Pendidikan Islam. Insya Allah ada Dirjen Pesantren, bentar lagi. Lalu yang lain cuma Dirjen Bimas-Bimas. Ya kan? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan. Yang belum barangkali Dirjen Bimas Konghucu. Barangkali belum. Karena itu menurut saya ini sangat strategis. Dikaitkan dengan pikiran Natsir tadi, apa yang kurang di negara ini? Etika bangsa, etika peradaban. Tulisan-tulisan Natsir ketika dia tua, bicara ini. Ya, makanya saya pernah satu sekali mengatakan, Natsir berubah dari seorang modernis kepada seorang postmodernis. Dari modernism kepada postmodernism. Dia tidak bicara lagi Islam sebagai dasar negara, dia tidak bicara lagi memperjuangkan negara Islam, tapi dia bicara bagaimana substansi Islam itu menjiwai praktek penyelenggaraan negara kita ini. Ketika dia mengkritik Pak Harto yang mau menerapkan asas tunggal tahun 78, kemudian lahir petisi 50, dia mengatakan ini undang-undang dasar sudah baik. Pancasila sudah benar, sudah ditaruhkan pada tempatnya dalam pembukaan UUD 45. Tapi negara tidak cukup dibangun dengan konstitusi, undang-undang, dan teori-teori tentang demokrasi. Karena negara itu memerlukan roh. Dan roh itu ada pada ajaran agama-agama. Dan di situ dia mengkritik Yamin. Walaupun sama-sama orang Padang dua-duanya ini. Ya.
Yamin ini yang doyan pakai bahasa-bahasa Sanskerta yang kadang-kadang saya sendiri juga heran bertanya-tanya. Kalau orang Eropa, orang Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol bikin apa namanya itu slogan ataupun apalah namanya itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa Yunani kuno, saya bisa paham. Karena induk kebudayaan Eropa itu adalah pada Yunani dan Romawi. Apakah induk kebudayaan orang Indonesia ini adalah orang India yang menggunakan bahasa Sanskerta itu? Menurut saya itu enggak sama sekali. Kadang-kadang macam-macam istilahnya itu membingungkan kita. Apa sih ini? Apalagi polisi. Macam-macam itu. Asli, induk, itu semua bahasa yang kita sendiri nggak tahu apa artinya. Syukur Kementerian Agama judulnya Ikhlas Beramal. Alhamdulillah. Jadi masih pakai apa namanya bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kalau kementerian-kementerian lain, nauzubillah min zalik. Macam-macam, nggak tahu saya bahasa Sanskertanya apa. Itu kerjaannya Yamin. Bukan orang Jawa itu yang bikin, orang Padang. Ya. Majapahit lah, Sriwijaya lah, 1000 tahun merah putih. Apa kritik Natsir pada Yamin? Dia bilang, Bung Yamin, Anda tidak bisa membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan di atas kuburan nenek moyang yang tidak punya roh sama sekali. Roh apa yang kita dapat dari Majapahit? Roh apa yang kita dapat dari Sriwijaya? Roh apa yang kita dapat dari candi-candi yang ada di Pulau Jawa ini? Enggak ada roh. Sebagai heritage warisan budaya ada. Tapi sebagai roh, dia sudah mati. Coba dilihat di pondok pesantren di Jawa. Coba dilihat di Menasah di Aceh. Lihat di pondok-pondok di seluruh Indonesia. Roh itu masih hidup. Orang masih sholat, orang masih berzikir, orang bermunajat, dan segala macam. Kalau orang itu disuruh perang, dia akan angkat senjata, jihad fisabilillah. Jangan mendirikan bangsa dan negara ini di atas kuburan nenek moyang yang sudah mati. Bangun di atas roh yang hidup. Dan saya yakin roh yang hidup itu ada pada semua agama yang tumbuh dan berkembang di negara kita ini. Walaupun teologi agama beda-beda, seperti saya katakan tadi, tetapi manifestasi doktrin agama ke dalam etik itu menemukan titik temunya. Itulah yang 2 ayat dikutip Natsir tentang kalimatin sawa bainana wa bainahum. Marilah kita hayali kitab, mencari kalimat yang sama antara kita, sesama kita, dan kepada non-ahli kitab. Dikutipkanlah ayat, jika tidak karena kemurahan Allah, menolak keganasan sesuatu kaum, maka akan rusak binasalah biara-biara, kanisah-kanisah, sinagog-sinagog Yahudi, gereja-gereja umat Kristen, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jelas ayat yang di dalam Al-Quran. Jadi mengatakan, jangan ada kekhawatiran. Ya, ketika saya ujian disertasi filsafat itu ada seorang penguji yang bertanya, kenapa Natsir kembalikan ini kepada akar agama? Bagaimana mayoritas, bagaimana minoritas? Kenapa tidak merujuk kritik dari Infernurnya Immanuel Kant? Akal murni juga bisa membuat kategori tentang moralitas. Bisa mengatakan bukan itu masalahnya. Roh itu hidup dalam agama. Dan karena itu kalau kita mencari sistem moral antara religious moral filosofi dan sekuler moral filosofi, kita yakin moralitas yang didasarkan pada agama itu jauh lebih mempunyai akar yang lebih kuat dan lebih dalam daripada moral yang didasarkan kepada kategori imperatif kategorisnya yang dikatakan oleh Immanuel Kant itu. Dan saya kira Kementerian Agama dengan skop bimas-bimas sekarang ini, skop pendidikan Islam, Dirjen Pesantren, mari Pak Nazaruddin Umar. Bagaimana kita membangun etika bangsa kita melalui Kementerian Agama ini. Saya Pak, jadi Menteri Kehakiman 2 kali. Bikin lebih 200 undang-undang. Kalau ditanya apa Anda sudah masukin mentransformasi syariah ke dalam hukum nasional, saya bilang sudah. Ya. Bahkan undang-undang yang enggak kedengarannya ada pengaruhnya, ada. Ya, undang-undang kepailitan dan PKPU. Ya, itu saya mengganti Veilsmanrechtnya Belanda.
PKPU itu, yang Belanda itu kan hanya mengatur kepailitan. Tapi penundaan kewajiban pembayaran utang, dari mana saya dapat? Dari hukum Islam. Begitu banyak hadis tentang hubungan antara kreditur dan debitur. Kalau debitur tidak mampu diberikan kesempatan menunda, itu hukum Islam. Dan kita angkat menjadi hukum nasional tanpa orang banyak tahu. Tanya Hotman Paris yang tiap hari perkara di pengadilan niaga, kasus-kasus kepailitan. Apa Hotman tahu kalau PKPU itu adalah transformasi dari asas-asas syariah ke dalam hukum kepailitan Indonesia sekarang? Kalau tugas itu sudah saya kerjakan. Begitu banyak undang-undang, Pak. Kita buat. Saya udah ubah undang-undang korupsi begitu kerasnya. Udah bikin undang-undang KPK, udah bikin segala macam. Undang-undang bikin pengadilan tipikor. Kenapa bangsa ini masih begini-begini aja dari kemarin? Bahkan tambah parah. Jawab Natsir, bangun etika bangsa. Kalau Kementerian Agama mengerjakan ini. Ya kemarin waktu ujian saya ditanya, Pak Yusril, pikiran Natsir itu ya begini-begini. Gimana operasionalnya? Ya saya bilang, saya bikin disertasi filsafat, jangan ditanya operasionalnya. Kalau sudah operasionalnya, saya masuk administrasi negara. Saya bilang, kalau tanya Rocky Gerung detail-detailnya, Rocky Gerung dia filsuf, dia bukan birokrat. Tapi saya pikir, yang Natsir bayangkan itu, etik itu dibangun berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Ini nggak ada konflik. Masa orang Islam boleh bohong, orang Hindu nggak? Kan semua sama. Ya. Bagaimana ini menjadi etika bangsa, lalu konstitusi, demokrasi, undang-undang kita itu tegak berdiri di atas fondasi etik yang kuat yang kita miliki. Seperti orang Jepang memiliki etik sejak zaman Tokugawa. Ya. Kalau kita baca buku Robert and Bellah, The Religion Tokugawa, konsepnya ada di situ. Bagaimana kita mencoba mengadaptasi, menerapkan agama pada substansinya. Sekarang ini soalnya lebih banyak orang pergi haji, lebih banyak orang sholat jemaah, lebih banyak orang puasa, banyak masjid didirikan di mana-mana. Lebih banyak perempuan pakai jilbab daripada nggak pakai jilbabnya. Tapi apakah substansi etik sudah masuk dan dipraktekkan dalam kehidupan kebangsaan kita? Masih jauh dari harapan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.